Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asia Al-Alima. Nama saya Alfarel Zidan. Perkenalkan nama saya Alfian Ansari Faturahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Histiqomah. Nama saya Muhammad Reza Zaki Herman. Perkenalkan, nama saya Falia Ayunda Kirana Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan materi lembaga pembiayaan atau leasing. Ada 3 poin penting yang akan kami bahas dalam video kali ini, yaitu 1. Pengertian dan jenis lembaga pembiayaan. Kedua, yaitu fungsi lembaga pembiayaan. Dan ketiga, yaitu contoh-contoh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan bagi masyarakat awam masih asing terdengar, kecuali bagi para praktisi di bidang ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan dana atau modal. Bila dibandingkan lembaga keuangan, kehadiran lembaga pembiayaan ini dianggap cukup penting. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan pada masyarakat, khususnya membiayai investasi dalam pembangunan. Nah, lembaga pembiayaan tidak saja berfungsi sebagai alternatif untuk memperoleh dana dan mendukung perkembangan ekonomi nasional, melainkan berperan penting dalam pembangunan. Berikut ini penjelasan selengkapnya tentang pengertian lembaga pembiayaan. Pengertian dan jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang, modal, atau dana melalui sistem angsuran. Berdasar Perpres Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, berikut 3 jenis lembaga pembiayaan, yaitu Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta usaha kartu kredit. Nah, yang pertama adalah leasing. Leasing adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. Objek transaksi menjadi hak milik lembaga pembiayaan selama berlakunya perjanjian leasing. Nah, yang kedua adalah pembiayaan konsumen. Nah, ini merupakan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan rumah bagi konsumen dengan cara dicicil. Yang ketiga adalah factoring atau anjak piutang. Ini merupakan kegiatan pembiayaan berupa pembelian piutang dagang sebuah perusahaan dalam jangka pendek, termasuk kepengurusan piutang tersebut. Anjak piutang ini bisa dilakukan baik menggunakan jaminan atau tidak. Nah, yang keempat adalah usaha kartu kredit. Ini adalah aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Penyediaan kartu kredit ini mengikuti peraturan dari Bank Indonesia. Poin yang kedua yaitu perusahaan modal ventura. Venture Capital Company atau perusahaan modal ventura berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan atau invest company dalam kurun waktu sesuai kesepakatan tanpa agunan. Risiko kegagalan bukan pada debitur, melainkan berada di tangan pihak perusahaan modal ventura. Aktivitas perusahaan modal ventura ini termasuk equity participation atau penyertaan saham, quasi equity participation atau pembelian obligasi konversi, dan revenue sharing atau profit atau pembagian hasil usaha. Nah, poin selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur. Infrastruktur tentu sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Nah, apa itu infrastruktur? Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Menurut Gregory Mankiw dalam teori ilmu ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jalanan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya. Namun secara umum arti infrastruktur seringkali dikaitkan dengan fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh struktur dalam bentuk fisik antara lain jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Selain itu, arti infrastruktur tak hanya soal fisik, namun bisa juga berupa fasilitas non-fisik seperti pelayanan publik.
Di Indonesia, pembangunan dan perawatan infrastruktur publik banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Di tingkat daerah, infrastruktur dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Beberapa kementerian atau lembaga tingkat pusat juga menangani urusan infrastruktur tertentu, sesuai dengan bidangnya antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan sebagainya. Namun, lantaran pemerintah seringkali mengalami keterbatasan dana APBN atau APBD, infrastruktur dibangun dengan skema kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN, seperti yang banyak ditemui dalam pembangunan jalan tol. Nah, perusahaan pembiayaan infrastruktur dibentuk guna menyediakan dana bagi proyek-proyek infrastruktur. Aktivitas perusahaan ini meliputi direct lending atau memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing proyek infrastruktur, dan subordinate loans atau pinjaman subordinasi. Selain itu, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat melaksanakan kredit enhancement atau mendukung kredit, seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, advisory service atau jasa konsultasi, equity investment atau investasi modal, dan pencarian spot market atau pembiayaan infrastruktur, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin dari Menteri. Adapun juga fungsi lembaga pembiayaan, selain berperan penting mendukung perekonomian di tanah air, lembaga pembiayaan dapat membantu penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Fungsinya meliputi seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap. 2. Menguntungkan pelaku usaha melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. 3. Lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Pasalnya tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya. Contoh lembaga pembiayaan. Agar dapat memahami lebih lanjut tentang aktivitas lembaga pembiayaan, berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu perusahaan leasing yang terdaftar di OJK seperti Adira Finance, Auto Summit, BA Finance, dan Amanah Finance. Yang kedua yaitu perusahaan anjak piutang seperti SD Finance, Aditama Finance, dan PT IFS Capital Indonesia. Yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen seperti PT Adira Quantum, Multi Finance. Yang keempat yaitu perusahaan penerbit kartu kredit seperti Bank Mandiri, Bank BCA, atau CIMB Niaga. Yang kelima yaitu perusahaan modal Ventura seperti Venox Venture Capital, Cyber Agent Venture, dan 500 Startup. Yang keenam yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur atau Persero atau PT SMI yang juga merupakan BUMN. Nah, itulah penjelasan tentang pengertian lembaga pembiayaan yang menjadi alternatif pembiayaan potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga pembiayaan berperan sebagai krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat serta masalah dana pembangunan saat ini. Keberadaan lembaga pembiayaan jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan berbeda, termasuk pelaku bisnis ataupun badan usaha di negeri ini.